Perilaku bisnis yang baik itu penting dalam halnya suatu praktek bisnis yang sesungguhnya. Masing-masing perusahaan pasti memiliki aturan yang memayunginya agar bisnis yang dijalankan dapat sesuai dengan etika, tidak merugikan pihak lain maupun pihak sendiri. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan akan merusak tatanan sistem perusahaan itu sendiri, dan perusahaan akan mendapatkan hukuman apapun sesuai dengan apa yang ditetapkan. Hal tersebut membuktikan bahwa aspek hukum dalam bisnis tidak dapat dipisahkan. Jika bisnis dilakukan tidak sesuai dengan hukum, maka kerugian dapat diperolehkan oleh semua pihak. Terkadang manusia itu memiliki sifat yang serakah sehingga mereka melakukan kesalahan fatal jika tidak ada batasan yang mengatur. Tidak jarang pelaku bisnis melakukan kecurangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Berbagai modus yang dilakukan itu terkadang membawa citra buruk bagi perusahaan itu sendiri. Asas dalam bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama, suka sama suka. Dalam agama kita, di kehidupan kita tidak menyukai yang namanya perbuatan mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan dan kerelaan dari pemiliknya. Dan haram hukumnya jika kita membenci satu sama lain. Kehidupan manusia dari masa ke masa sangat kompleks dan beraneka ragam perkembangan dan permasalahan yang dialaminya. Bisa dibayangkan jika mereka bebas untuk membeli harta sesama tanpa memperdulikan kerelaan dan persetujuan dari pemiliknya. Bisa jadi mereka akan mengalami pertumpahan darah dan akan terjadinya tindak kekerasan karena masing-masing orang akan mempertahankan hak kepemilikannya masing-masing. Asas yang kedua yaitu tidak merugikan orang lain. Hubungan antar manusia memang sangatlah penting, tetapi terkadang hubungan manusia memiliki permasalahan seperti kesalahpahaman serta ketidakadilan antar pihak. Oleh karena itu, dengan adanya kita mempunyai agama kita menjadi ajaran untuk kita melindungi satu sama lain dan membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Agama kita tidak melarang jika kita melakukan bisnis atau perdagangan, tetapi agama kita melarang bahkan mengharamkan jika kita melakukan perdagangan atau bisnis yang dapat merugikan orang lain, seperti monopoli, penipuan, dan juga pemalsuan barang. Monopoli. Dalam ilmu ekonomi dikenal pasar jenis monopoli. Ialah pasar yang hanya terdapat satu produsen atau penjual tetapi memiliki pembeli atau konsumen yang banyak. Pada pasar monopoli ini, harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan. Umumnya monopoli digunakan untuk kepentingan hidup orang banyak. Pada pasar monopoli hanya ada satu jenis produk tanpa ada alternatif pilihan, sehingga pasar monopoli tidak membutuhkan strategi atau promosi untuk sukses. Yang kedua ada penipuan. Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar tipu, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu, dan sebagainya, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Yang ketiga, pemalsuan barang. Pemalsuan barang adalah proses peniruan, pembuatan, pengadaptasian benda, statistik, atau dokumen-dokumen palsu dengan maksud untuk menipu dan merugikan orang lain. Menurut pendapat Franz Magnus Suseno, setidaknya terdapat 3 prinsip kehidupan yang merupakan moral dasar manusia yang penting, yaitu prinsip sikap baik, bahwa kita hendaknya jangan merugikan siapa saja.
bahwa kita dituntut untuk berhubungan dengan siapa saja harus menerapkan sikap positif dan baik agar kedua belah pihak merasa aman dan terlindungi, karena para pelaku usaha juga memiliki kesadaran untuk bermoral tinggi. Yang kedua, prinsip keadilan, bahwa kita harus memberikan hak kepada siapa saja yang menjadi haknya. Keuntungan dibagi rata atau tidak menitik beratkan satu belah pihak saja, sehingga kegiatan ini dapat terus berlanjut. Yang ketiga, prinsip hormat terhadap diri sendiri, bahwa manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai hal yang sangat berharga. Berbekal dengan pendapatan yang dikemukakan tersebut dijadikan sebagai acuan, manusia telah memiliki modal dasar dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan lainnya. Dengan demikian, lebih memudahkan dalam memahami prinsip bisnis dalam prakteknya sebagai berikut ini. Pertama, prinsip otonomi dalam etika bisnis. Dalam etika bisnis dikatakan bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang yang dilakukan, sesuai dengan pelaksanaan visi misi yang dimiliki. Contohnya ialah perusahaan tidak tergantung pada pihak lain untuk mengambil keputusan, tetapi perusahaan memiliki kekuasaan tertentu sesuai dengan visi misi yang diambil dan tidak bertentangan dengan pihak lain. Yang kedua, prinsip kejujuran dalam etika. Menerapkan kejujuran dalam bisnis merupakan prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Penerapan kejujuran dalam berbisnis merupakan nilai yang paling mendasar dan mendukung keberhasilan kinerja perusahaan maupun organisasi. Salah satu kunci sukses bisnis adalah jika Anda mengelola dengan prinsip kejujuran. Penerapan sikap ini dilakukan terhadap karyawan, konsumen, para pemasok, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Prinsip yang paling hakiki memakai kejujuran terhadap diri sendiri. Namun jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan, maka pasti akan terjamin pengelolaan bisnis yang dijalankan dengan pihak terkait. Yang ketiga, prinsip keadilan dalam etika bisnis. Adil adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak akibat telah menunaikan kewajiban. Prinsip keadilan yang dipergunakan sebagai garis ukur bisnis. Menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait, memberikan kontribusi secara langsung dan tidak langsung terhadap keberhasilan suatu bisnis atau perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu tentang John Boatwright dan Manuel Velázquez. Memberi keadilan menjadi tiga, yaitu salah satunya keadilan distributif atau distributive justice, yang kedua keadilan retributif atau retributive justice, dan yang ketiga adalah keadilan kompensatoris atau compensatory justice. Nah, di bab yang pertama yaitu keadilan distributif, bahwa hal-hal nikmat yang diperoleh dari pengorbanan dari kedua pihak harus dibagi menjadi adil. Nah, yang kedua keadilan retributif, yaitu adalah hal-hal yang nikmat untuk didapat dari hal-hal yang menuntut pengorbanan terkait dengan terjadinya kesalahan, hukuman, atau benda yang diberikan kepada orang yang bersalah harus bersifat adil. Yang ketiga, keadilan kompensatori, yaitu menyangkut tentang kesalahan yang dilakukan tetapi menurut aspek lain. Nah, selanjutnya permasalahan bisnis yang pertama yaitu mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi atau personal gain and self interest, yaitu tujuannya membentuk suatu perusahaan komersial yang memang utamanya untuk memperoleh laba dengan maksimal. Jadi dia ini mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan atau competitive pressure on profits. Nah, di kondisi ini perusahaan seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang tidak etis atau realistis dalam mencapai target maupun penyelamatannya. Kita akan menjelaskan tentang permasalahan bisnis yang kedua, yaitu tekanan persaingan terhadap laba perusahaan atau yang disebut competitive pressure on profit. Pada kondisi ini, perusahaan seringkali terlibat di dalam berbagai aktivitas bisnis yang tidak etis dan realistis dalam mencapai target maupun penyelamatan. Yang ketiga yaitu pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan atau yang disebut business goal versus personal values. Sebagai contoh, perusahaan ingin menerapkan model penilaian kinerja dengan sistem yang canggih, namun sangat pelik mekanisme kepada perusahaan.
dalam para karyawan yang rata-rata berpendidikan SMA atau SMU dengan keterbatasan kompetensi tidak mampu memahami cara pengukuran dengan metode tersebut. Yang selanjutnya yaitu bisnis yang beretika. Etika bisnis merupakan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh pebisnis. Pelaku bisnis ini dapat mencakup seorang manajer maupun seorang karyawan. Etika bisnis ini memiliki jangkauan yang luas. Dengan menerapkan etika bisnis, maka jaminan akan keberlangsungan suatu bisnis akan terjamin, karena bisnis yang beretika memiliki citra yang baik di hadapan banyak orang yang di dalam hal ini adalah customer yang menjadi prioritasnya. Pelayanan bukan hanya sekedar menyenangkan hati konsumen, kemudian menipu dan membohongi terkadang dilakukan. Hal ini menjadi salah kaprah akan maksud untuk melayani konsumen yang sebenarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.